Shalom dan selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan yang terkasih. Apalagi kita yang sudah rindu untuk mempersiapkan diri kita untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat adik-adik kita di sekolah minggu, terkhusus di ibadah KKR GBKP. Saudaraku yang terkasih, dalam segala pertolongan Tuhan, Dia masih memberikan dan membimbing hidup kita sebagai satu anugerah yang besar yang boleh kita terima dari Tuhan. Kiranya saudaraku, pada kesempatan ini kita akan mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, namamu kami muliakan dan harapan kami kepadamu. Tuntunan Roh Kudus Allah tetap menolong kami di dalam memahami dan menyampaikan firman ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, di hari Minggu ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Firman ini kami akan bacakan kepada kita sekalian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dan rancanganmu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini, dengan bacaan remaja dari kitab Matius 7 ayat 7 sampai 11, dan yang menjadi ayat hafalan ataupun invokasio dari Mazmur 91 ayat 15a. Dan yang menjadi tema di hari Minggu ini adalah berseru kepada Tuhan. Shalom dan selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih, saudara dan saudariku, sahabat Kristus yang selalu rindu memberi diri untuk belajar dan diajar tentang hidup dalam kebenaran firman Allah. Kiranya pada hari Minggu ini kita bersyukur, kita merasa bahagia, kita bersemangat dengan segala kemampuan, daya, dan dana yang boleh kita persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita izinkan Roh Allah tetap menguasai hidup kita. Saudaraku, kalau kita melihat bagaimana segala kebutuhan hidup kita, satu hal yang perlu kita imani di dalam hidup kita adalah yaitu menemukan Tuhan. Apapun yang kita butuhkan perlu kita temukan. Tapi satu hal yang perlu kita temukan di dalam hidup kita adalah menemukan Tuhan. Mengapa kita harus menemukan Tuhan? Tentu karena kehidupan kita hidup di dunia ini, kita selalu diajar untuk memiliki keterikatan, ketergantungan sepenuhnya dalam bimbingan dan kasih Tuhan yang mengarahkan kehidupan kita. Karena ketika kita menemukan Tuhan, segala keluh kesah hidup kita, kita pasti memperoleh jawaban. Jadi dari pernyataan ini, satu hal lagi yang penting kita jawab adalah di mana kita menemukan Tuhan. Walaupun Tuhan itu omnipresent, dimanapun Dia ada, dimanapun Dia berada, tapi kita harus mengalami kehidupan yang mencari Tuhan dan dapat menemukan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, agar berdampak untuk mengubah, mengatasi, dan memberikan segala solusi kehidupan atas pertemuan kita dengan Tuhan. Saudaraku, pernahkah kita mengalami saat dimana kita mencari sesuatu? Misalnya, kita boleh bertanya kepada adik-adik kita mencari satu benda yang penting sekali kita temukan. Misalnya, kita kan sudah dekat nih merayakan Paskah. Sering sekali ada aksi untuk mencari telur Paskah. Pasti adik-adik dengan semangat, dengan gigi, dengan tekun, dengan teliti pasti mencari agar dia memperoleh satu hal, yaitu telur Paskah. Itu umpamanya.
dan lain sebagainya. Banyak sekali adik-adik kita sering mencari. Ketika mereka dibawa ke mall, ketika mereka dibawa berbelanja, sehingga orang tua mereka mengatakan, apa yang kamu perlukan, cari. Pasti adik-adik kita sering sekali mencari hal-hal yang mereka anggap penting. Mereka kerahkan pikiran, waktu mereka dengan semangat mereka. Pasti mencari satu hal untuk mendapatkan barang-barang impian mereka. Tapi hari ini satu hal yang diingatkan kepada kita adalah carilah Tuhan. Sehingga kita menemukan Tuhan itu di mana. Kakak-kakak guru akan memberikan dorongan, memberikan arahan agar adik-adik kita dapat bertemu dengan Tuhan. Bagaimana pertemuan kita dengan Tuhan? Tentunya melalui perikop kita di hari Minggu ini. Kita dibawa memahami pertemuan yang penting yang harus kita cari bersama Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah ketika kita mencari Tuhan. Karena apa? Selama Tuhan berkenan untuk ditemui, jangan lupa untuk berseru kepadanya. Selagi Tuhan membukakan tangannya yang selebar-lebarnya dan pintu hati yang begitu kudus yang dia bukakan untuk setiap umatnya, termasuk adik-adik kita sekolah minggu. Kita boleh mencari barang-barang kesukaan kita di dunia ini, tapi satu hal yang terpenting yang tidak boleh kita abaikan adalah carilah Tuhan. Karena kesempatan ini membangkitkan pendengaran kita, hati kita, agar kesempatan itu tidak boleh diabaikan. Selanjutnya kita akan mengingatkan adik-adik kita bagaimana ketika mereka hidup dalam gambaran kehidupan yang tidak mau mencari Tuhan, yang tidak setia di dalam doa, yang tidak mau membaca Alkitab, yang selalu kalau dia ikut sekolah minggu tidak pernah dengan senang hati, tapi ikut dengan terpaksa karena takut mama papanya marah dan lain sebagainya. Ayat 7 sampai dengan ayat 8. Ayat 7 mengingatkan kita di sini saudaraku, agar adik-adik kita meninggalkan segala kemalasannya, meninggalkan segala kefasikan yang ada di dalam dirinya. Karena apa itu penting? Karena sangat penting, karena Allah yang kita kenal adalah Allah yang sangat baik, yang penuh kasih, yang selalu setia memberikan pengampunan kepada umatnya. Di ayat 7 juga kita boleh baca. Sehingga di ayat 8, semua perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu adalah menunjukkan bagaimana rancangan Tuhan jauh lebih hebat daripada rancangan manusia. Apapun yang kita pikirkan saat ini untuk memperoleh kesuksesan dan kehebatan, sehebat apapun itu jauh lebih hebat Tuhan kita yang mengatur dan merancang kehidupan kita. Artinya di ayat 8 ini kita dibawa kembali agar jangan terlena dengan perjuangan kita sendiri. Tapi justru di dalam segala perjuangan yang boleh kita lakukan, jangan lupa libatkan Tuhan, karena kuasanya yang penuh hikmat dan besar itu akan menggiring kita sampai kepada tujuan kehidupan. Kenapa ini penting untuk disampaikan kepada adik-adik kita? Karena kita diyakinkan melalui renungan kita di hari Minggu ini, bagaimanapun hebatnya rancangan kita, sangat jauh bedanya dengan rancangan yang sudah Tuhan persiapkan bagi kehidupan kita. Demikianlah Yesaya mengingatkan seluruh umat Tuhan yang ada di Israel agar mereka jangan mencari Allah lain, mencari Allah-Allah yang diberikan oleh orang-orang Babel kepadanya, tapi harus berpaling dari ilah-ilah itu untuk setia menyembah Tuhan. Sehingga perkataan ini adalah seruan untuk diperdengarkan kepada umatnya,
agar umat Tuhan selalu setia menjalankan segala sesuatu yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan umat yang Dia kasihi. Jangan sempat bangsa ini berseru kepada Baal-Baal, jangan sempat bangsa ini mencari kekuatan di dunia, tapi bangsa Tuhan harus mencari segala sesuatunya ada di dalam Tuhan. Karena apapun yang dibutuhkan oleh manusia itu ada di dalam rancangan yang sudah Tuhan persiapkan bagi umatnya. Sehingga kalau kita bandingkan dengan bacaan remaja kita, Yesus juga memberikan pengajaran di dalam kitab Matius 7 ayat 7 sampai 11. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Artinya ketika kita datang berseru kepada Tuhan, ada satu hal yang kita inginkan: penyerahan diri secara total, bersyukur, meminta pengampunan, meminta kekuatan dan lain sebagainya. Seruan itu adalah sebagai wujud nyata respon kita terhadap karya Tuhan di dalam hidup kita. Begitu juga dengan Mazmur 91 ayat 15a yang menjadi ayat hafalan dan bacaan remaja kita. Selagi Tuhan itu mendengarkan seruan kita, Mazmur 91 mengajak kita, bila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Apalagi yang membuat kita ragu untuk dapat setia kepada Tuhan. Segala janji yang Dia berikan melalui firman Tuhan hari Minggu ini memberikan kekuatan dan solusi terhadap kehidupan anak-anak yang Dia kasihi. Sehingga adik-adik kita di sekolah minggu, dimanapun berada pada saat ini, bahwa adik-adik kita lebih mengenal Tuhan, mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Karena adik-adik kita mengajar mereka agar pemahaman mereka, cita-cita mereka yang begitu tinggi setinggi langit, tapi jauh lebih tinggi rancangan Tuhan yang perlu mereka terima di dalam hidupnya. Kiranya firman Tuhan ini mengajak adik-adik kita, mengajak semua pelayan KKR agar berseru kepada Tuhan, jangan abaikan, tapi utamakan itu di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan, menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berikan kesempatan yang berharga bagi kami untuk dapat kembali kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Izinkan pelayan KKR yang Kau berkati Tuhan untuk dapat bertemu dengan adik-adik kami agar senantiasa firman ini menjadi kebahagiaan hidup bersama Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.